Apa jadinya kalau misalkan Poco balik ke identitas asli mereka, the real flagship killer? Kayak si Poco F5 Pro ini punya spek tinggi, fitur-fitur komplit, dan harganya pun setengah dari harga flagship asli. Tapi pertanyaan terbesar, apakah HP yang saat ini bakal masuk di Indonesia? Well, hanya Poco Indonesia aja yang bisa ngejawab soal itu. Tapi kita bahas skenario kalau misalkan HP yang satu ini masuk resmi. Apa yang bisa diharapkan? Well, walaupun HP ini rebranding dari Redmi K60 Pro, tapi tetap menarik. So, welcome back to Updated Idea Channel. Nama gue Greg, let's check it out. Poco itu memang selalu terkenal dengan spesifikasi tinggi. Emang sih HP yang saat ini bukan yang paling mentok kalau mau dibandingin sama flagship zaman now. Tapi chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1-nya masih bisa bersaing dengan Snapdragon 8 Gen 2, bahkan lebih ngebut ketimbang Snapdragon 7 Plus Gen 2, seperti yang bisa kalian lihat dari angka Antutu. Oke, untuk performance in real life-nya sendiri, gue selalu suka antara Xiaomi dengan developer, mereka bisa mengoptimize semua gamenya tuh jadi bagus. Ya, kayak Mobile Legends bisa dapat grafik dan refresh rate mentok sampai ultra yang super mulus. Dan bahkan kalau misalkan gue main Genshin Impact dengan settingan highest plus 60 fps pun bisa berjalan dengan baik, rata-ratanya dapat di angka 55 fps lebih. Ya, itu masih tergolong stabil dengan catatan kalian fitur performance mode. Bahkan untuk suhu selama gue main 1 jam itu cuma mentok di 43,5 derajat dengan koneksi Wi-Fi. Gak sampai di situ aja, bahkan karena chipset yang saat ini masih kuat banget, ketika gue main Genshin Impact bisa multitasking buka aplikasi lain di dalam in-game tanpa ada rasanya nge-lag. Jadi dalam segi performa ini bagus, terutama dalam segi performa rendering juga aman dan ngebut pastinya, dibantu sama RAM-nya LPDDR5 dan storage UFS 3.1. Layar HP ini memang cukup spesial, walaupun desainnya ya biasa aja sih. Masih menggunakan punch hole dengan bezel yang kelihatan tipis layaknya HP yang mahal. Tapi untuk resolusinya bisa support sampai WQHD+ yang tajam banget. Apalagi dengan ukuran layar sebesar ini, pixelnya masih kelihatan rapat, jadi nggak ada komplain. Apalagi dengan kombinasi refresh rate 120Hz, wah bisa berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik. Tapi untuk aplikasi YouTube masih mentok di 60Hz aja. Sangat disayangkan. Dan untuk fitur always on display tentu tersedia bisa di custom dan bisa nyala terus, jadi nggak nyala 10 detik aja kayak kebanyakan HP-HP Xiaomi lainnya. Dan ngomongin soal kualitas layar, ini tajam banget seperti yang tadi gue udah bilang, warnanya bagus banget, vivid, vibrant, support HDR10+, Dolby Vision, ketahanan layar udah pakai Corning Gorilla Glass 5+, dapat free screen protector. Rasanya kayak apa yang kurang? Apalagi untuk multitasknya pun aman, touch delay gak ada, dan touch sampling HP ini bisa support sampai 480Hz. Paling yang kurang satu itu tadi sih, refresh rate-nya nggak bisa semua aplikasi 120Hz, sayang banget. Untuk pertama kalinya ada HP Poco yang bisa support 30 watt wireless charging. Tapi dengan catatan kalian harus beli wireless pad-nya terpisah. Dan cukup disayangkan fitur reverse wireless charging kayak fitur-fiturnya di HP flagship Xiaomi tidak tersedia di HP yang saat ini. Rasanya rada nanggung, tapi ya udahlah ya. Ngomongin soal ngecharge pakai kabel, HP ini masih support di 67 watt mid turbo charge yang brick chargernya masih di-include di dalam box. Dan ketika gue coba colok dari angka 5-100% dalam keadaan airplane mode aja, itu makan waktu 50 menit yang oke sih. Bukan paling cepet yang pernah gue coba, tapi masih tergolong cepet. Dan untuk ketahanan baterai, HP ini punya kapasitas yang unik di 5160 mAh. Kalau ditanya awet atau enggak, well jawabannya tergantung pemakaian. Contoh, ketika gue main Genshin Impact di resolusi tertinggi WQHD+ selama 20 menit, makan baterai 10%. Tapi ketika gue turunin ke resolusi Full HD+ dan main dengan durasi yang sama, hanya makan baterai 8% aja. Tapi kalau misalkan kalian penasaran gimana kalau misalkan dipakai dengan resolusi tertinggi, cellular data, refresh rate mentok 120Hz, brightness-nya itu bisa dimentokin, bertahan berapa lama? Well, gue coba ya main Genshin Impact, Mobile Legends, scrolling Instagram, dan nonton YouTube. Hasilnya bisa dapat screen on time 7 jam 12 menit. Gimana menurut kalian? Awet atau enggak? Menurut gue ya standar sih buat kapasitas baterai segini.
Dengan segala hal hebat yang ditawarkan di HP ini, ada hal yang harus dikurangin biar harganya tetap masuk, yaitu di bagian kamera. Emang sih kurangnya nggak terlalu signifikan, tapi ada berasa lah penurunan. Pertama-tama, untuk setup kamera belakang, ada 64 megapiksel primary lens plus OIS, ada 8 megapiksel ultra wide angle, dan 2 megapiksel makro kamera. Jadi dari segi setup kameranya aja udah kelihatan lah ya, resolusi ultra wide-nya rendah, dan tidak ada lensa telefoto layaknya HP-HP flagship. Dan untuk kualitas hasil fotonya, dalam segi highlightnya ketika gue foto di cahaya yang terlalu overexpose, itu hasil foto bakalan blown out dan terlihat pucat. Tapi kalau misalkan cahaya mataharinya nggak terlalu berlebihan, dynamic range-nya bagus, warnanya bagus dengan detail yang tajam. Sedangkan untuk hasil foto di lensa ultrawide, ya ini perbedaannya kadang bagus, kadang kurang ngangkat. Jadi masih kurang konsisten dengan detail yang juga masih kurang tajam menyeluruh sih. Pinggir kiri kanannya agak pecah. Overall, nyalin lensa ultrawide kalau misalkan kalian pengen nangkep yang luas aja. Tapi selebihnya gue sarankan menggunakan lensa utama biar lebih bagus. Sedangkan untuk kondisi low light di mode auto, ya ini surprisingly masih bagus. Dalam segi detailnya bagus, walaupun ya memang noise dan grain berasa banget. Nah, begitu gue nyalain fitur Night Mode, menurut gue sih masih kurang konsisten. Ketika gue foto di keadaan yang cahayanya masih ada lampu di sekitar, memang pembedanya itu minim banget ketimbang mode auto, hanya minim di grainnya aja. Tapi begitu kondisi cahaya udah mulai remang-remang, memang kontrasnya bisa naik banget dengan detail yang lebih tajam, highlightnya pun naik, tapi dalam segi karakteristik warnanya ini jauh dari kata natural sih. Menurut gue dalam segi daylight dan low light masih perlu diimprove lagi lewat software update biar bagus. HP ini udah pakai chipset flagship, jadi otomatis video recordingnya bisa support sampai 8K 24fps. Tapi jangan senang dulu. Untuk kualitasnya menurut gua ini masih kurang lah ya. Agak patah-patah, videonya lebih ke crop, dan ada 3 alasan lain. Pertama, durasinya dibatasin sampai 6 menit aja mungkin biar nggak overheat. Kedua, untuk storage yang dimakan bisa lebih banyak. Dan ketiga, konsumsi baterainya itu pun jadi lebih cepat habis. Jadi saran gua mainin di 4K aja guys, karena ini patah-patah dan highlightnya itu mesti dimainin exposure-nya manual sendiri, nggak kayak tadi tinggal di tap bisa langsung kebaca gitu deh. Oke guys, jadi ini dia contoh video 4K 30fps di kondisi daylight sambil jalan. Menurut gua OIS-nya ini agak berbet-berbet, jadi memberikan efek seolah-olah kayak jitter. Padahal kalau misalkan gua nggak jalan yang gimana-gimana, itu berasa stabil gak sih? Dan by the way, kalau misalkan kalian mau punya kualitas dynamic range yang bagus, jangan lupa mainin exposure-nya dengan cara di tap kayak gini biar ngangkat. Jadi guys, ini dia contoh video 4K 30fps di kondisi low light menggunakan Poco F5 Pro sambil jalan. Untuk kualitas warna sih ini mendekati cukup natural, cuman highlightnya aja masih kurang ngangkat tuh. Mesti gue mainin tabnya dulu kayaknya. Tuh fokus, kontras, nah baru bisa ngangkat. Tapi kalau misalkan kalian nggak mainin ya jadi kayak gini sih. Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Oke, ini dia contoh dual view video di Poco F5 Pro. Memang dalam segi dynamic range ini kelihatan kurang banget ya. Seperti yang bisa kalian lihat tuh, langitnya ada naik, kadang blown out, kadang pucet, dan background gua belakang juga masih blown out. Tapi kalau misalkan gua areng ke sana, ya ini bagus sih. Bahkan autofocusnya juga bisa berjalan dengan baik dan cepet banget. Tapi gimana guys menurut kalian? Come on. Desain body di HP ini menurut gue ya biasa aja. Mungkin karena udah pernah ngeliat Redmi K60 Pro jadi ngerasa nggak ada yang spesialnya. Ya kalau kalian tanya bagus atau enggak, ya lagi-lagi jawaban gue biasa aja. Satu hal yang mungkin bikin HP ini unik ada di bagian kamera aja. Sisanya ya persis kayak HP-HP lainnya pada umumnya menggunakan single color dengan finishing glossy, mengkilat gampang, nempel sidik jari dengan desain tulisan logo Poco 5G. Sisanya ya sama persis. Tapi untuk finishing feels gue suka sih. HP ini masih memberikan efek 3D curve di pinggir kiri kanan, jadi bikin HP itu masih ada grip walaupun ini bukan HP yang paling tipis dan paling ringan yang pernah gue coba. Dan kalau kalian tanya gimana soal build quality, well ini solid banget. Bagian back cover menggunakan kaca asli dan framenya ini menggunakan polikarbonat, tapi finishingnya karena dibuat ala-ala metal jadi nyaru banget, berasa solid. Untuk fitur pelengkap lainnya kayak fitur IP53 tersedia, jadi kalau misalkan kena cipratan air masih aman. Dan untuk expansion, sayang banget ini layaknya HP flagship ya, cuman tersedia dual slot SIM aja tanpa ada slot microSD tambahan. Dalam segi fitur di HP ini gue suka Poco makin perhatiin dan tentunya diimprove.
Kemarin-kemarin emang udah pakai AMOLED dan Super AMOLED, tapi fingerprintnya masih nyatu di tombol power. Sekarang udah ada di dalam layar dengan performa yang cepet banget, 0,2 second, plus ini responsif banget sih. Walaupun satu isu gua, dalam segi penempatan emang agak terlalu ke bawah, jadi perlu dibiasain beberapa hari biar kebiasa. Sisanya aman. Dan dalam segi fitur lainnya, kayak koneksi tentu udah support dual 5G, NFC ada, Air Blaster ciri khas Poco dan Xiaomi tersedia, haptic vibration-nya berasa HP mahal, dan dalam segi speaker sudah menggunakan stereo dengan kualitas yang nyaris balance, kalau aja bassnya bisa sedikit lebih nendang. Tapi overall gue suka masih berasa imersif. Hanya aja penempatannya yang masih agak aneh sih. Jadi kalau misalkan kalian pegang landscape, speaker manapun dari sisi manapun, kalau misalkan kalian puter-puter pasti ada salah satu speaker yang ketutup. Jadi rasanya kurang oke aja sih, agak mesti diperhatiin jari kalian. Dan ini dia kualitas suara di 100%. Make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa dapat kurang lebihnya gimana. Ya, kayak gitu. Gue berharap sih semoga di Poco F6 lah ya, speaker atas bisa kepindah ke earpiece biar lebih enak. Dan by the way, ada satu hal yang cukup bikin gue bertanya-tanya, kenapa versi Pro-nya tidak ada port jack 3.5, sedangkan Poco F5 biasa ada dong. Mungkin karena ini HP flagship jadi beneran totalitas flagship. Software di HP ini udah run di Android 13 terbaru, nggak kayak Redmi Note 12 Pro 5G kemarin. Dengan user interface menggunakan Poco Launcher based on MIUI 14. Kalau ngomongin soal user interface yang saat ini rasanya nggak perlu gue jelasin lebih jauh. Baik kalian Mi fans ataupun bukan Mi fans, pasti tahu dan pernah dengar dan otomatis juga terfamiliar dengan user interface yang satu ini. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, ini kan unit global, apakah ada iklan di dalam aplikasi bawaan? Jawabannya setelah buka sana sini gue ketemu satu iklan. Tapi ini membuktikan ya jarang diketemuin sih. Tapi ya tetap ada walaupun ini unit global sekalipun. Dan FYI, HP ini dapat jaminan software update 2 kali OS plus 3 tahun security patch. Dan pas pertama kali gue nyalain HP ini langsung dapat update ke security patch bulan April. Jadi 2 bulan yang lalu dari sekarang ini. Kalau ditanya rajin apa enggak, masih belum kejawab dan belum ketebak. Kita mesti lihat ke depannya. Jadi guys, apakah ini HP bagus yang akan dianggunin lagi sama Poco Indonesia? Kelihatannya ya kayak gitu sih, karena nggak ada tanda-tanda di TKDN kalau versi Pro-nya akan ikutan masuk. Hanya ada di versi Poco F5 biasa. Sayang banget, padahal kalau HP ini masuk resmi, bisa jadi pengganti dari Poco F4 GT kemarin. Overall, gue kasih skor 9 dari 10. Mungkin kalau kameranya bisa lebih bagus, gue kasih rating 10 dari 10. Tapi again, smartphone nggak ada yang sempurna. Kalau mau semuanya bagus, pasti harganya bakalan lebih mahal banget. By the way, gue pengen nanya ke kalian. Kalian lebih prefer Poco F5 biasa atau versi Pro sekalian? Coba komen di bawah beserta alasannya juga, karena nanti gue pasti bakal bahas Poco F5 biasa. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe sekaligus nyalain notifikasinya kalau buat kalian yang belum subscribe. Dan kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share ke teman-teman, keluarga. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.